Kalau di lingkungan kampus sekarang ya pastinya nyaman sih. Soalnya di Unpri itu banyak fasilitas-fasilitas yang menunjang mahasiswa agar tetap nyaman di kampus. Misalnya wifi yang lancar, ada tamannya, terus ada kafe rooftop gitu kan. Terus di kampus Unpri itu juga banyak cewek-cewek cakep. Jadi kita bisa sambil cuci-cuci mata lah gitu kan. Namanya saya mahasiswa pasti saya nengok lawan jenis saya cakep, wah akhirnya kayak gimana gitu kan. Halo semua, kembali lagi dengan aku Rayani, host di acara podcast ABPTSI. Oke, hari ini kita bakalan bahas ekspektasi versus realita kehidupan sebagai mahasiswa. Maka dari itu kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Charles. Halo Charles. Hai ya. Hai. Oke, aku mau nanya dong, Charles dari kampus mana, jurusan apa, dan semester berapa? Perkenalkan, nama saya Charles Francisco Turnip. Saya dari kampus Unpri, yaitu Universitas Prima Indonesia, dan saya berada di semester 5 saat ini. Jurusannya? Jurusannya itu Sistem Informasi. Oke, kamu jurusan Sistem Informasi. Kalau boleh tahu, jurusan kamu itu berfokus pada bidang apa sih? Sistem Informasi itu berfokus kepada manajemen yang didigitalisasi sih, dikomputerisasi gitu. Oke, berarti berhubungan dengan IT. Iya. Oke. Nah, sekarang kamu semester 5. Kegiatannya sekarang ngapain aja kalau boleh tahu? Kalau kegiatan yang lain sih ada, cuman saya memfokuskan diri kepada studi yang saya jalan ini supaya lebih lancar lah kan. Namanya juga kita anak kuliah ya harus mengutamakan perkuliahan dulu baru hal-hal yang lain kan. Oke, berarti kamu cara ngatur waktunya lebih mentingin apa yang lagi dikerjain sekarang? Iya, lebih mementingkan perkuliahan lah daripada yang lain. Kamu pernah merasa jenuh nggak sih selama ngejalani kegiatan magang kamu ini? Nah, kalau misalnya pernah, cara ngatasinnya gimana? Kalau jenuhnya sih ya pasti ada, namanya kita belajar pasti ada merasa jenuh kan. Dalam segi pembelajarannya itu misalnya di tempat magang nih, tempat magang itu kan ibaratnya kita udah langsung kerja gitu kan, ya. Ibaratnya kerja nyata kan. Saya sebelumnya di kampus itu nggak ada belajar hal-hal seperti ini, tapi di tempat magang tuh ada, jadi belajar hal baru lagi di situ kan. Kadang jenuhnya, ini cemana lah ngerjain ini kan, belajar lagi Wak. Ya itu sih jenuhnya, ya cara ngatasinya kan, ini kan ada teman-teman juga kan, dan kebetulan saya magangnya itu atau stupennya itu bersama teman-teman satu kelas sih, jadi ya cara ngisinya itu biar nggak jenuh ya sambil bertanya-tanya sama teman, sambil berdiskusi kan gitu, canda-canda. Jadi di situ sih cara ngilangi jenuhnya. Oke, berarti selama jadi, ini ibarat belajar bersama-sama gitu. Oke, berarti selama kegiatan magang ini kamu ngelakuinnya fun-fun aja gitu? Iya. Oke, ngomong-ngomong soal pembelajaran dari semester 1 sampai sekarang semester 5, kamu pernah ngerasa kayak takut atau khawatir gitu nggak sih soal pembelajaran yang kamu lakuin sekarang ini? Takut maksudnya dalam hal ketinggalan kayak, gitu? Iya, ketinggalan atau takut kayak nggak bisa ngerti soal materi gitu? Kalau dalam hal ketinggalan sih saya sama sekali nggak ada takut sih, soalnya saya ya mengikuti arus saja gitu kuliahnya. Apa yang dibilang kampus atau dosen, ya itu saya jalani kan gitu, supaya aman-aman aja. Tapi kalau masalah nggak ngerti pelajarannya itu, ya itu pasti ada sih. Namanya juga saya kan mahasiswa yang manusiawi gitu kan, pasti ada ketakutannya gitu. Oke, ngomongin soal pembelajaran nih, itu kan dipengaruhi sama pertemanan sama lingkungan kampus kamu. Nah, kalau lingkungan kampus ini, kamu selama ini nyaman-nyaman aja nggak sih sama lingkungan kampus kamu yang sekarang? Kalau di lingkungan kampus sekarang ya pastinya nyaman sih, soalnya di Unpri itu banyak fasilitas-fasilitas yang menunjang mahasiswa agar tetap nyaman di kampus. Misalnya wifi yang lancar, ada tamannya, terus ada kafe rooftop gitu kan. Terus di kampus Unpri itu juga banyak cewek-cewek cakep. Jadi kita bisa sambil cuci-cuci mata lah gitu kan. Namanya saya mahasiswa pasti saya nengok lawan jenis saya cakep, wah akhirnya kayak gimana gitu kan. Oke, jadi yang bikin kamu senang di kampus ini karena sistem pembelajarannya atau karena cewek-cewek yang di kampus nih? Ya kalau dua-dua sih, sistem pembelajarannya sama lingkungan yang di kampus. Soalnya di Unpri ini kita tuh nggak pakai namanya skripsi sendirian, nyusun skripsi sendirian. Jadi kita di kampus tuh nyusun skripsi nanti misalnya di semester akhir nih, semester tua, kita berkelompok gitu. Oh, berkelompok. Iya. Di situ sih enaknya. Jadi kita
sama temen gitu kan. Satu tugas akhir itu 4 orang, jadi kita bisa sambil ya nggak grogi lah gitu, sambil jadi bisa lebih percaya diri sih karena berkelompok. Kan kalau sendiri kita nyusun skripsi itu kan, kayak mana sih ini gitu-gitu kan. Dan juga dosen pembimbingnya itu di Unpri baik-baik gitu dan rajin bimbingan. Selagi kita masih rajin bimbingan, pasti kita cepet lah tuh tamatnya, gitulah. Berarti menurut kamu lingkungan kampus kamu sama pertemanan kampus yang sekarang ini dan tempat magang yang lagi kamu jalan itu seru nggak? Ya seru sih, mau gimana dibilang pasti harus diseru-seruin walaupun nggak seru gitu. Namanya kita juga biar semangat dia kan, kita magangnya gitu, kuliah. Oke, nah Charles, benefit apa yang kamu dapat selama kamu kuliah? Kalau benefitnya sih dalam hal pembelajaran ada, terus pertemanan, belajar ibaratnya saling membantu gitu kan, terus belajar memperbaiki diri juga baik dalam hal fisik, ekonomi ataupun sikap gitu kan. Belajarnya itu karena dari teman-teman gitu kan. Misalnya kita nih berpakaian kita dulu semasa misalnya SMA gitu kurang apa lah bisa dibilang. Semenjak masuk di Unpri kan ada juga teman-teman yang suka ngasih tahu jangan gitu les, pakai yang kayak gini biar kau keren, cakep gitu kan. Ya gitu sih benefit yang dapat saya. Berarti kamu ngerasa selama kuliah ini kamu lebih tertata gitu dalam keadaan waktu, penampilan. Oke. Berarti itu menurut kamu dampak yang positif gak sih buat diri kamu? Iya, berdampak positif sih. Karena ada berdampak positif, kamu ngerasa nggak kuliah itu senang atau enggak? Berdampak positifnya sih ya iya, makanya perkuliahan itu saya anggap ya bagus gitu, makanya saya kuliah. Kalau enggak saya nggak bakal kuliah gitu kan. Benar-benar. Jadi oke. Setelah jadi mahasiswa nih, Charles, tanggung jawab apa yang kamu punya? Kayak kamu ngerasa, oh ini tanggung jawab lebih aku nih sebagai jadi mahasiswa. Tanggung jawabnya sih jadi lebih kayak misalnya kita mau melakukan sesuatu nih, terus sesuatunya itu nggak layak untuk dilakukan oleh mahasiswa. Jadi lebih kayak gitu sih, lebih sering berpikir sebelum bertindak gitu kan. Terus lebih, namanya juga mahasiswa kan, kita harus lebih dalam bersikap ataupun berkata-kata harus lebih padu lah gitu, harus lebih santun supaya menjadi cerminan gitu kan. Ya namanya kita juga udah mahasiswa, bukan anak sekolah lagi gitu kan. Ya jadi kayak gitu sih. Aku mau nanya satu hal, apa yang kamu banggain setelah kamu jadi mahasiswa? Kayak apa kelebihan dari diri kamu yang kamu punya? Kalau kelebihannya sih saya jadi bisa ngembangi diri di dalam perkuliahan ini, bisa jadi lebih percaya diri, lebih produktif lah dalam kehidupan ini gitu kan. Oke, goals kamu nih, kamu ini tamat mau ngapain sih gitu? Setelah tamat kamu mau ngapain? Apa tujuan kamu? Kalau goalsnya sih mau setelah tamat ini saya sih lebih kepada pengen bekerja di perusahaan yang ternama sih gitu. Dan kalau bisa dan mudah-mudahan gitu saya bisa menggapai sih cita-cita yang saya inginkan dengan mudah gitu. Aku mau kamu kasih tips dong. Ini kan baru awal-awal maba masuk ke kampus nih. Kamu kasih tips dong ke maba-maba gimana cara ngadapin perkuliahan yang sesungguhnya. Apalagi kan sekarang udah offline, benar-benar offline nih. Gimana caranya? Kuliah itu harus gini, boleh nggak? Ya misalnya kalau untuk adik-adik maba nih, jadi kuliah itu ibaratnya walaupun kita nggak niat tuh, misalnya nggak niat kuliah nih ya, adik-adik maba nih atau salah jurusan, ya udah karena udah terlanjur berjalan ikuti aja arusnya dulu, ikuti arusnya. Ibaratnya kamu tuh di kampus ya nggeng aja lah gitu, apa disuruh dosen ya jalan-jalannya aja dulu kan. Kalau misalnya nggak niat nih, yang penting kamu pas nanti di semester akhirnya mungkin kamu dapat feel-nya gitu, oh saya mau mengarah kemari gitu kan, oh ini ternyata yang saya pelajari selama ini gitu. Selagi kamu ngikuti, jangan kamu jadi kayak males ke kampus, jangan gitu sih. Karena apalagi kalau offline ini lebih nikmat sih, maksudnya nikmatnya dalam arti kita jumpa teman, bisa saling canda, bisa nambah pertemanan solid gitu kan, di situ sih enaknya. Tapi kalau yang untuk yang memang udah bener-bener nih jurusan dia nih, memang udah keinginan dia kali masuk jurusan ini atau perkuliahan ini kan, ya itu. Nah,
ngomong niat soal niat, Charles sendiri nih pernah nggak sih nggak niat sama sekali ke kampus? Kalau ke kampusnya nggak niat sih pasti ada sih. Misalnya kalau nggak niat-niat tuh kita kehujanan, lagi hujan gitu kan. Terus lagi masuk kepada dosen-dosen yang killer gitu kan. Oke. Pasti teman-teman ada nih yang ke kampus jumpanya dosen killer. Pasti ada males niat untuk masuk kampus tuh kan. Itu sih ada kayak gitu sih. Berarti Charles pernah ngerasain fase dimana kayak hari ini malas ke kampus nih gitu. Pernah nggak? Pernah kan? Pernah ya, karena itu tadi, karena dosen killer gitu kan, terus karena hujan misalnya gitu. Oke, makasih Charles udah mau bagi pengalaman kamu selama perkuliahan. Ternyata kuliah itu nggak seseram itu ya. Iya. Oke, terima kasih Charles. Oke, makasih teman-teman yang udah mau ngikutin video ini sampai selesai. Kalau kalian mau info-info lebih tentang perguruan tinggi swasta, kalian bisa subscribe YouTube ini. Terima kasih. Bye bye.